Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26, ternyata seorang monster yang mengerikan. Wanita yang begitu tergila-gila pada suami kakaknya, sehingga memikirkan untuk menyingkirkan kakaknya. Tubuh Naomi bergetar. Dia merasa tidak terima kematian kakaknya direncanakan wanita itu. Seolah nyawa kakaknya ada dalam genggaman tangan orang tersebut. Seolah kehidupan kakaknya, wanita itu yang menentukan. Mata Naomi terasa panas, dadanya bergemuruh merasa sesak. Dia ingat masa-masa bersama dengan kakak angkatnya, seorang wanita yang lembut. Yang telah dianggap Naomi sebagai pengganti orang tuanya. Kakaknya adalah orang tuanya, dan juga kakaknya, serta penolong hidupnya. Nora seorang yatim piatu sama seperti dirinya. Dan pertemuan mereka juga di pantai asuhan yang sama. Saat itu Naomi masih bayi berusia 9 bulan. Dan pengurus panti menugaskan kakak angkatnya untuk merawat Naomi. Nora yang sudah menyukai Naomi semenjak bayi, kemudian memperjuangkan hak asuh untuk mengadopsi Naomi untuk tinggal bersamanya. Setelah keluar dari panti dan mendapat kerja tetap, perbedaan usia mereka yang berjarak 13 tahun. Akhirnya disetujui pihak panti untuk mengadopsi Naomi, mengangkat Naomi sebagai adik angkat Nora. Dan sampai Nora mendapat panggilan pekerjaan yang bergaji tinggi di kota, karena sekolah Naomi membutuhkan biaya yang tinggi. Nora terpaksa pindah ke kota untuk sementara, dan sesekali datang ke kampung untuk melihat Naomi. Saat itu usia Naomi baru 13 tahun, tapi di saat kakak angkatnya 2 tahun bekerja di kota. Nora mengabarkan kalau ada seorang pria melamarnya. Dia ingat saat terakhir kali pertemuan mereka. Nora membawa Jacob ke kampung untuk memperkenalkan Jacob pada Naomi. Saat itu usia Naomi sudah 15 tahun. Dan pada waktu itulah terakhir dari pertemuan mereka. Sampai Naomi mendapat kabar kakak angkatnya meninggal karena penyakit leukemia. Dunia Naomi rasanya runtuh mendengar kabar itu. Dia tidak memiliki keluarga lagi. Dia menjadi sebatang kara, tanpa sanak saudara lagi, tidak memiliki tempat untuk pulang. Hari-harinya terasa hampa, tapi karena dia seorang siswi yang pintar, Naomi menghabiskan waktunya untuk belajar dan belajar membuang rasa sepinya. Tahun berlalu, rasa sepi dan sedih Naomi akhirnya sedikit demi sedikit mulai berkurang. Prestasinya di sekolah membuat dia bersemangat untuk tetap optimis menjalani kehidupannya. Dan bercita-cita akan mendapatkan pekerjaan yang mapan untuk membahagiakan dirinya sendiri. Dan kenyataan yang didapatnya sekarang. Ternyata kematian kakaknya direncanakan oleh seorang wanita yang adalah sahabat kakaknya sendiri. Mata Naomi yang panas terasa semakin panas. Air bening dan hangat perlahan turun di sudut mata Naomi. Naomi benar-benar marah memikirkan kakaknya meninggal di tangan sahabat kakaknya. Jacob semakin erat mendekap tubuh Naomi, lalu mengelus punggung Naomi dengan lembut. Besok kita temui wanita itu, kau bisa tuntaskan rasa sakit hatimu, oke? Kata Jacob dengan lembut. Bagaimana kalau kita istirahat? Ini sudah larut malam sayang,
aku tidak ingin kau sakit. Naomi menganggukkan kepalanya, lalu membalas pelukan suaminya itu. Tapi diam-diam menangis merasa sedih memikirkan kematian kakak angkatnya. Jacob membiarkan Naomi menumpahkan rasa sedihnya. Karena dia juga sedih memikirkan bagaimana kematian almarhum istrinya tersebut. Mereka berdua sama-sama dilanda perasaan yang sakit. Esok harinya, seperti janji Jacob pada Naomi, pria bertubuh kekar itu membawa istrinya itu untuk menemui wanita yang telah membunuh Nora. Naomi tidak menyangka ternyata ada hutan buatan di belakang mansion suaminya tersebut. Dan di sana terdapat satu bangunan paviliun yang tidak begitu besar. Suasana di sekeliling paviliun tampak tidak terawat. Dan bangunan paviliun terlihat seperti bangunan yang sudah tua. Perlahan pintu paviliun dibuka Jacob. Dan tampaklah ruangan paviliun yang tidak terawat. Suasana dalam paviliun berdebu dan kotor. Juga sarang laba-laba terlihat di setiap sudut ruangan. Naomi semakin erat menggenggam tangan Jacob. Dia merasa tidak nyaman dengan suasana paviliun. Suasana dalam ruangan paviliun itu terlihat temaram. Karena semua jendelanya tertutup rapat. Ngapain kita kesini, Kak? Bisik Naomi semakin merapat pada Jacob. Nanti kau akan tahu sayang, ayo. Kata Jacob menggenggam erat tangan istrinya itu. Mereka menuju pintu ruang bagian dalam paviliun. Jacob perlahan menarik pintu tersebut. Dan tampaklah ruangan di balik pintu itu. Ruangan yang terang dan ada beberapa orang berada dalam ruangan itu. Naomi melihat Don dan beberapa bodyguard Jacob yang lainnya dalam ruangan itu. Dan juga bodyguard yang ditugaskan Jacob untuk menjadi sopir, sekaligus pengawalnya. Mereka dengan hormat dan sopan menundukkan kepala mereka. Begitu melihat Jacob memasuki ruangan itu. Tuan, sapa mereka dengan sopan. Jacob mengangguk membalas sapaan para bodyguardnya tersebut. Berikan kursi pada istriku. Ujar Jacob. Dengan sigap, bodyguard yang ditugaskan Jacob untuk menjaga Naomi mengambil sebuah kursi. Dan, dengan langkah panjang mendekat pada Naomi. Lalu meletakkan kursi tersebut di dekat Naomi. Silahkan Nona, sahutnya dengan sopan. Terima kasih, jawab Naomi pelan. Sama-sama Nona, jawab bodyguardnya sembari menundukkan sedikit kepalanya dengan sopan. Bagaimana Don? Apakah mereka mengakui kesalahan mereka? Tanya Jacob memandang ke arah Don. Mereka keras kepala Tuan, masih saja membantah, jawab Don. Mungkin perlu dengan cara yang keras baru bisa membuka mulut mereka, kata Jacob memandang ketiga orang yang diikat di kursi tidak jauh dari mereka. Naomi baru melihat kalau ada 3 orang diikat pada kursi, tidak jauh dari tempat dia duduk. Setelah mengamati situasi ruangan itu, gadis itu pun baru sadar. Ternyata paviliun itu tempat penyekapan yang dirancang Jacob untuk menahan musuh-musuhnya jika tertangkap. Wanita yang diikat di salah satu kursi itu, Naomi sangat kenal betul. Semenjak pertama kali melihat wanita itu di pub beberapa minggu lalu.
Wanita yang tergila-gila pada suaminya dan pembunuh kakak angkatnya. Mata Naomi tajam melihat pada wanita itu, yang tampak meronta-ronta dan berusaha ingin bicara. Satu malaman diikat dan duduk di kursi, pasti sangat menyakitkan. Tapi itu tidak semenyakitkan dibandingkan dengan apa yang dilakukannya pada kakak angkatnya. Mata wanita itu tajam menatap Naomi. Dan dibalas Naomi dengan tatapan tajam tanpa berkedip, memikirkan kakaknya dibunuh tanpa belas kasihan. Membuat Naomi jadi ingin melakukan sesuatu pada wanita itu, supaya wanita itu tahu betapa sakitnya hatinya. Karena wanita itu menghilangkan nyawa kakak angkatnya. Kakak angkatnya satu-satunya keluarga yang sangat menyayanginya. Dilenyapkan wanita itu hanya karena cemburu buta. Buka lakbannya, Don. Sahut Jacob, dia ingin tahu apa yang diinginkan wanita itu. Sekali tarik dengan kasar, Don melepas lakban dari mulut wanita itu. Kau gadis ingusan, menyingkirlah dari Jacobku. Kau tidak pantas berada di sampingnya. Hanya aku yang pantas mendampingi Jacob, teriak wanita itu begitu lakban dilepas dari mulutnya. Dasar wanita gila, sahut Jacob dengan nada dingin. Jacob, aku tidak bersalah. Aku melakukannya untuk mempertahankan milikku. Aku tidak mau siapapun menyentuhmu, Jacob. Aku sudah lama menyukaimu sebelum Nora dikenalkan padamu. Teriak wanita itu dengan kencang. Air matanya mengalir deras membasahi wajahnya. Wanita itu terus saja histeris dan menangis dengan menyedihkan. Dari perkataanmu barusan, kaulah dalang dari kematian Nora. Karena otakmu yang sudah gila menyuntikkan obat mematikan pada Nora, tanya Jacob dengan suara keras. Tidak Jacob, aku tidak melakukannya, jerit wanita itu dengan histeris. Kak, sepertinya dia memang sudah gila. Dia tidak mengingat apa yang telah dilakukannya. Dan sepertinya selama ini dia diberi obat penenang oleh dokternya untuk menenangkan depresinya. Kata Naomi menatap tajam pada wanita yang terikat itu. Aku tidak gila, kau gadis ingusan, perempuan murahan. Jangan dekat-dekat dengan Jacobku, jerit wanita itu histeris dan berusaha untuk berdiri dari kursinya. Dengan cepat dua orang bodyguard Jacob menahan wanita itu, lalu menyeret kursi tersebut dengan kuat menuju sebuah tiang. Lalu mengikat kursi itu ke tiang agar wanita itu tidak bisa lagi untuk bergerak. Brengsek, lepaskan aku. Aku ingin melenyapkan gadis ingusan itu. Dia telah menggoda Jacob, aku ingin membunuhnya. Jerit wanita itu semakin histeris. Satu tamparan melayang ke pipi wanita itu. Wanita itu terkejut merasakan pipinya kena tampar. Dengan cepat wajahnya yang oleng ke samping akibat tamparan itu, menoleh menatap seseorang yang menamparnya tersebut. Lagi-lagi wajahnya kena tampar saat menatap dengan tajam orang tersebut. Ternyata Naomi, wanita itu tidak tahu sejak kapan, tiba-tiba Naomi sudah ada di depannya. Menatapnya dengan pandangan yang begitu tajam, penuh dendam. Kau terus saja berteriak, Jacobku, Jacobku.
Sungguh menjijikkan, kau perempuan tidak punya rasa malu. Menginginkan milik orang lain, yang sedikit pun tidak ada rasa padamu, kata Naomi tajam, wajahnya terlihat dingin dan datar. Tangan kecilnya dengan kasar menarik rambut wanita itu ke bawah, sehingga wajah Rose mendongak memandang langit-langit pavilion. Kau telah membunuh kakakku, dendam ini begitu membakar hatiku. Aku benar-benar marah memikirkan begitu kejamnya kau menindas dan melenyapkan kakakku. Kata Naomi dengan suara geraman marah pada Rose. Ah, apa katamu, kakakmu? Mata Rose terbelalak mendengar apa yang dikatakan Naomi. Bukan otakmu saja yang gila, telingamu juga ternyata tuli. Nora adalah kakakku, dengar. Sahabat yang telah kau bunuh adalah kakakku. Teriak Naomi semakin menarik rambut Rose dengan kuat. Ah! Wanita itu menjerit kesakitan. Matanya semakin terbelalak tidak percaya dengan apa yang barusan dikatakan Naomi. Nora dan Naomi adalah kakak adik. Dan, mereka bisa memiliki Jacob, cinta Jacob, perhatian Jacob, kekayaan Jacob. Ah, wanita itu kembali berteriak histeris. Jantungnya serasa sakit memikirkan dua orang wanita yang mempunyai hubungan persaudaraan, bisa memiliki Jacob. Sementara dia sedikit pun tidak dilirik Jacob. Ini sesuatu yang membuat wanita itu semakin menggila saja. Hatinya tidak rela, dia semakin membenci situasi ini. Ah! Kembali lagi dia berteriak histeris dengan kencangnya. Naomi dengan kasar melepaskan cengkeramannya pada rambut Rose. Lalu mengelap tangannya dengan sapu tangannya. Pintu ruangan penyekapan itu terbuka. Dan masuklah beberapa orang yang diikat dan mata mereka ditutup dengan penutup mata. Beberapa bodyguard Jacob mendorong tubuh mereka untuk masuk ke dalam ruang penyekapan tersebut. Papa, Mama, Kakak. Teriak wanita itu melihat siapa yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Masih dengan tangan terikat, ketiga orang itu didorong untuk duduk ke kursi. Setelah duduk, penutup mata mereka pun dibuka oleh bodyguard Jacob. Mereka memfokuskan pandangan mata mereka melihat sekeliling. Untuk mengenali ke tempat apa mereka dibawa. Rosie. Teriak wanita paruh baya yang terikat di antara ketiga orang tersebut. Mama. Jerit wanita yang dipanggil Rose. Lepaskan adikku Jacob. Teriak salah seorang pria yang diikat tersebut. Baik, asal nyawa Nora bisa dikembalikan oleh adikmu. Jawab Jacob dengan datar. Pria itu terdiam, tidak bisa menjawab perkataan Jacob. Jacob tersenyum miring menatap pria itu dengan wajah yang datar. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kau pikir segampang itu memaafkan seseorang yang telah melenyapkan nyawa orang lain? Seenaknya saja kau mengambil keputusan, sahut Jacob dengan nada dingin. Aku tidak salah, aku tidak ada melakukannya Papa, teriak Rose mulai menangis dengan sedihnya. Don, Jacob memberi kode pada Don. Don mengangguk mengerti apa yang diinginkan oleh Jacob. Jacob menarik tangan Naomi untuk merapat padanya.
Kau gadis ingusan, perempuan murahan, jangan mendekat pada Jacob, teriak Rose begitu melihat Naomi ditarik Jacob untuk merapat padanya. Kau yang wanita murahan, brengsek, jangan memaki istriku, sialan. Mulutmu tidak layak bahkan menyebutkan namanya, sahut Jacob naik darah. Sedari tadi dia membiarkan wanita itu sesuka hatinya menghina Naomi. Tamparan yang keras mendarat ke wajah wanita itu, dan itu cukup membuat pipinya memerah. Sekali lagi kau menghina istriku, akan kau rasakan lagi tamparan yang lebih sadis dariku. Kata Jacob dengan nada yang lantang dan tajam. Matanya dengan tajam menatap wanita itu dengan marah. Jacob, jangan sakiti adikku, teriak pria yang dulunya adalah teman dan rekan bisnisnya. Tapi karena masalah Nora dan adiknya yang gila itu, hubungan mereka tidak seakrab dulu lagi. Tutup mulutmu, jangan buat aku semakin emosi. Orang lain tidak boleh melakukan apapun pada adikmu. Sementara adikmu boleh melakukan apapun pada orang lain sesuka hatinya, begitu. Teriak Jacob seraya menudingkan jari telunjuknya pada pria itu. Pria itu terdiam, tidak bisa menjawab Jacob. Sementara orang tua mereka hanya bisa diam dengan gemetar. Dan wanita parubaya itu sedari tadi sudah menangis. Melihat keadaan putrinya yang terlihat begitu menyedihkan, Don menarik lakban yang menutup mulut kedua pria. Yang sedari tadi dibiarkan melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Katakan sesuatu. Sahut Don dengan tegas pada kedua orang tersebut. Nona Rose yang menyuruh kami berbohong. Dia membayar kami 3 kali lipat untuk tutup mulut, sahut salah satu pria itu. 3 orang yang mendengarkan apa yang dikatakan pria tersebut terkejut bukan main. Mereka tidak menyangka wanita yang paling lemah dalam keluarga mereka. Ternyata seorang monster yang mengerikan. Tubuh wanita parubaya di antara mereka itu semakin gemetar. Tidak mempercayai kalau putrinya telah menipu mereka selama ini. Apakah dia memiliki tubuh yang lemah dan sakit-sakitan? Tanya Don lagi. Tidak, tubuhnya sehat, tidak ada memiliki riwayat penyakit apapun. Jawab pria yang satu lagi. Kedua orang tua dan putranya tersebut terkejut bukan main. Mendengar penjelasan pria yang mereka kenal sebagai dokter pribadi wanita lemah, yang selama ini mereka sayangi dan jaga bagaikan porselin yang mudah pecah. Karena sangat rentan dengan penyakitnya itu. Bohong, kau dokter gadungan, dasar pembohong. Bersambung.